Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini Ustazah Nisa akan mengajarkan pelajaran IPS kelas 5. Kita akan belajar faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Nah, anak-anak di rumah silahkan membuka modul IPS halaman 15. Nah, anak-anak sudah membuka modul IPS-nya ya, yaitu modul IPS halaman 15. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Anak-anak, Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk. Nah, majemuk itu artinya lebih dari satu atau beraneka ragam. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Sabang yaitu ujung Sumatera Utara dan Merauke itu ada di ujung Papua. Nah, beberapa keragaman bangsa Indonesia itu tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan, kemudian yang kedua adalah perbedaan kondisi geografi, dan yang ketiga pengaruh kebudayaan dari luar. Nah, anak-anak, faktor keturunan itu adalah ras rakyat Indonesia. Jadi, ras di Indonesia itu ada bermacam-macam. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Nah, anak-anak bisa dilihat di modul halaman 15 ya. Yang pertama ada kelompok ras Papua Melanozoid. Nah, kelompok ras Papua Melanozoid ini terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Dan yang kedua ada kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kemudian yang ketiga ada kelompok ras Wedoid. Nah, kelompok ras Wedoid ini terdiri dari orang Sakai di Siak Riau, kemudian juga ada orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, kemudian ada juga yang ada di Kepulauan Mentawai. Dan yang keempat adalah kelompok ras Melayu Mongoloid. Nah, anak-anak bisa dilihat ya di modul di halaman 15. Untuk ras Melayu Mongoloid ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ras Proto Melayu atau Melayu Tua, dan yang kedua adalah warga keturunan Cina atau ras Mongoloid. Nah, jadi kalau ras Proto Melayu ini antara lain suku Batak, Toraja, dan juga suku Dayak. Tapi kalau ras Mongoloid yaitu warga keturunan Arab, Pakistan, India, dan ras Kaukasoid. Kemudian yang sebagiannya tuh hidup berdampingan membaur menjadi warga negara Indonesia. Anak-anak, masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme. Nah, superioritas suatu ras itu artinya adalah menganggap ras tertentu ras yang spesial. Di Indonesia itu tidak ada seperti itu, semuanya sama saja. Nah, anak-anak, untuk faktor keturunan yang menjadi penyebab keragaman bangsa Indonesia tentunya ada hubungannya juga dengan suku di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia yang majemuk itu terdiri atas beberapa suku bangsa atau etnis. Tiap-tiap suku bangsa memiliki bahasa dan adat istiadat serta budaya yang berbeda. Di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Contohnya di Sumatera ada suku Aceh, suku Melayu, dan juga suku Batak. Kemudian di Pulau Jawa ya juga ada beberapa suku, yaitu suku Betawi, suku Sunda, suku Osing, suku Jawa, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, selain faktor keturunan, ada juga yang menjadi penyebab keragaman budaya ya di Indonesia, yaitu perbedaan kondisi geografis. Nah, perbedaan kondisi geografis tentunya berdampak pada munculnya berbagai mata pencaharian. Contohnya perikanan, pertanian, kehutanan ya. Kemudian juga ada perdagangan
Nah, pada setiap bidang tersebut, mereka ini akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas. Nah, jadi perbedaan tadi ya itu menjadi corak kebudayaan yang khas dan juga cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Misalnya, yang tinggal di pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, kemudian juga ada yang bekerja sebagai petani tambak, petani garam, dan masih banyak lagi. Kemudian yang tinggal di daerah pegunungan, nah biasanya bekerja sebagai petani, kemudian juga ada yang bekerja sebagai pekebun ya yang memiliki banyak kebun sayur ya, karena yang di pegunungan itu nggak hanya padi saja tapi juga ada beberapa kebun ya. Nah, seperti kalau misalnya anak-anak pernah main ya di dataran tinggi, kalau di Tegal ini kan ada yaitu di daerah Guci. Nah, di situ kan ada nih beberapa orang yang memiliki kebun kol, kebun stroberi, kemudian juga ada kebun-kebun sayur yang lainnya. Nah, anak-anak bisa dilihat di modul IPS halaman 16. Untuk faktor keragaman bangsa di Indonesia yang berikutnya yaitu pengaruh kebudayaan dari luar. Nah, anak-anak, bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dan pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa datang ke Indonesia. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaannya masing-masing sehingga mempengaruhi kebudayaan yang ada di Indonesia yang tentunya kebudayaannya jadi beraneka ragam. Nah, anak-anak, suku bangsa yang ada di Indonesia itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di buku IPS ya, di modul IPS halaman 16 itu sudah ada peta tematik. Nah, anak-anak bisa mengisi di situ ya. Suku-suku di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan juga suku Melayu. Kemudian suku-suku di Pulau Kalimantan ada suku Kutai, suku Banjar, Berau, Bajau, Pasir, dan juga ada Benua. Kemudian juga ada lagi di Kalimantan yang terkenal adalah suku Dayak. Nah, kemudian juga suku-suku di Pulau Sulawesi. Ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan juga suku Bentong. Dan juga suku-suku di Kepulauan Maluku. Nah, kalau di Kepulauan Maluku itu ada suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, dan Wayoli. Nah, anak-anak bisa ditulis di modul halaman 16 ya. Kemudian suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Ada suku Betawi, suku Sunda, suku Tengger, dan juga suku Baduy. Ya, selanjutnya suku-suku di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Riung, suku Sika, Solor, Sawu, dan juga Sumba. Kemudian suku-suku yang ada di Pulau Papua ada suku Amome, Arfak, Asmat, Bauzi, suku Dani, dan juga suku Kombay. Itu dia tadi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia yang tentunya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, demikian penjelasan Ustazah tentang faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Semoga anak-anak dapat memahami materi hari ini ya. Sekian dari Ustazah Nisa, sampai jumpa lagi pada pelajaran IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.